Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Awaliana Muslihah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Program Studi Bimbingan Konseling LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan konseling individu dengan problem mengatasi self-awareness rendah melalui pendekatan Gestalt pada hari ini tanggal 6 Oktober 2022 untuk memenuhi prasyarat uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulia Awaliana Muslihah. Saya adalah salah satu tenaga pendidik di salah satu sekolah negeri SMK Negeri 3 Metro, tepatnya berada di Kota Metro Lampung. Saya termasuk guru bimbingan konseling dan saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan menyajikan salah satu tugas konseling individual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Sama siapa Diva kesini? Sendiri. Ini jam istirahat, Diva nggak jajan? Udah Bu tadi. Sudah bawa bontot? Bawa. Apa dibontotin apa sama ibunya? Nasi goreng. Nasi goreng. Tiap hari bontot ya, Faya? Jarang sih Bu, kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja. Suaranya Diva kayaknya serak-serak gitu. Iya, sedang habis sakit. Berapa hari kemarinnya juga ya Diva nggak hadir ya? Iya. Ibu masuk layanan bimbingan klasikal, Diva 2 hari kalau nggak salah. Katanya Diva sakit Bu, katanya. Ada surat izin dari dokternya? Nah ada, katanya gitu ya. Mama sehat? Sehat. Ayahnya sehat ya? Sehat. Diva sendiri? Sehat walaupun agak pilek-pilek sedikit ya. Apa Diva ada yang mungkin disampaikan sama ibu, tapi mohon maaf ini Diva izin sama Bu Esti berapa menit? 30 menit. Sama Bu Esti bilang 30 menit mau ketemu Bu Zulia. Iya. Kalau misalkan 30 menit juga kebetulan nih, mohon maaf sekali Ibu nanti ada rapat tim manajemen itu sekitar pukul 10.30 dan mengharuskan Ibu untuk mengikuti rapat tersebut. Jadi jika berkenan mohon maaf Ibu hanya bisa 30 menitan untuk bisa ngobrol dengan Diva ini. Gimana? Kira-kira keberatan tidak? Tidak Bu. Tidak ya. Barangkali nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang 30 menit nantinya cukup ya untuk kita ngobrol ya Nak ya. Ada yang mau disampaikan dengan Ibu? Ada. Diva pernah gak konseling sebelum ini? Pernah. Ya. Sama guru BK siapa di sini? Ibu. Sama Ibu ya. Iya. Oh, Ibu malah lupa ya gitu. Jadi ini kali keduanya ya konseling di ruang BK ya. Diva ketemu Ibu, apa yang Diva rasakan gitu? Artinya bisa datang kembali dengan Ibu gitu untuk bercerita gitu. Seneng, nyaman untuk cerita ya tentang banyak hal ya Dok ya. Iya. Alhamdulillah Diva sudah mempercayai Ibu untuk ya minimal Ibu menjadi pendengar sejati lah buat Diva nantinya. Dan kedua barangkali nanti tugas Ibu adalah memberikan sebuah layanan konseling individu yang merupakan salah satu usaha untuk Ibu membantu menjembatani, mencarikan solusi yang terbaik buat Diva, dan yang pastinya juga nanti keputusan ada di Diva sendiri. Ibu hanya membantu saja ini tentang masalah yang Diva hadapi gitu ya sayang ya. Ya alhamdulillah kalau Diva sudah mempercayai kepada Ibu, dan ini kali keduanya Diva untuk ketemu Ibu dan Diva ngerasa nyaman untuk cerita dengan Ibu. Ada yang mau disampaikan dengan Ibu? Silakan. Mungkin Ibu bisa membantunya nantinya. Mau cerita sedikit sih Bu. Gimana? Waktu aku kemarin sakit,
kan aku lagi berjemur. Mm-mm. Nah tiba-tiba si kakakku bilang, kenapa, katanya gitu, ada masalah kah di sekolah gitu, ada apa, cerita gitu. Kan lagi berjemur ya Bu, banyak orang di depan, malu mau ngomongnya. Aku bilang nggak apa-apa kayak gitu, nggak ada masalah kok, bilang aja nanti aku yang ke sekolah kamu gitu. Cari siapa yang berani bikin masalah sama kamu gitu. Apa nanti ibu kakak bilang aja ke BK, siapa tuh BK tahu gitu. Aku bilang nggak apa-apa udah gitu. Sebenarnya di dalam hati tuh kayak Cerita enggak gitu ya? iya, cerita gitu. enggak. Ini dia seumur hidup tuh dia baru sekali itu nanyain itu gitu, ada masalah atau enggaknya tuh. Karena mungkin melihat raut mukanya si Diva berbeda ya gitu, bukan hanya sakit aja, sakit batuk pilek, tapi mungkin ada yang berbeda kakaknya melihat di Diva ya ketika berjemur tersebut gitu. Dalam hati kecil tuh pengen sebenarnya cerita kayak gitu. Ya kalau enggak orang tua aku ya minimal dia lah gitu. Tapi ya karena ya udahlah biasa mendem sendiri, nggak cerita ke siapa-siapa, akhirnya udah kebiasa aja gitu. Karena kayak kalau mau cerita pun udah tahu gitu bakalan gimana responnya gitu. Kayak waktu aku gambar apa ya itu, gambar tangan mungkin ya, gambar tangan aku nggak bisa Bu. Aku bener-bener nggak bisa, aku nangis. Mama aku lihat, aku nangis, dia malah bilang belajar lagi, pasti bisa gitu. Namanya juga baru mulai, katanya kayak gitu. So kayak mau ngejawab lagi kayak gimana kan, udah nggak kuat lagi. Aku nangis di situ Bu. Aku nangis, aku pengen dipeluk Bu. Gimana? Itu berarti beban apa itu sayang? Pas ibuku tahu aku nangis, aku nggak dia Bu. Aku tuh cuma minta dipeluk. Dia malah ngeliatin, nggak mau meluk aku sama sekali Bu. Jangan kan meluk, megang tangan aja nggak mau Bu. Nggak mau nguatin aku. Aku kayak sakit banget. Dan yang minta di jurusan ini kan dia. Kenapa dia malah nggak mau bantuin aku? Dan bapakku juga malah sama gitu, belajar lah gitu, nggak bisa kok nangis kayak gitu. Ya namanya udah nggak bisa kan Bu, nggak ada mau bantuin juga, harus nangis dulu baru bisa baru dibantuin. Kalau nggak nangis nggak dibantuin. Kadang-kadang aku tuh ngerasa sendiri gitu Bu. Nggak ada siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa, kesepian banget. Padahal keluarga masih lengkap. Dari kecil memang sebenarnya udah terbiasa sih Bu sendirian, tapi kan makin gede, makin dewasa kan makin butuh kasih sayang ya Bu. Apalagi ngeliat teman-teman yang punya keluarga harmonis, sering dipeluk, dimanja kemana-mana sama keluarganya. Aku cuma bisa diem Bu, cuman senyum sambil mikir kapan aku kayak gitu ya, kapan bisa kayak gitu. Diva anak keberapa sayang? Kedua. Kakaknya umur sekitar jaraknya lumayan jauh ya. Adek?
Nggak ada. Nggak ada. Bapak ibu, mohon maaf ibu tanya ya, bapak ibu masih lengkap? Masih. Pekerjaannya apa dok? Itu Bu, jaga warung. Jaga warung, punya warungnya di rumahnya. Berarti kan memang kualitas ketemunya juga sering ya seharusnya, karena di rumah saja ya, tidak berkarir di luar rumah ya. Iya. Berarti yang boleh ibu tanyakan ke Diva selama ini, berarti permasalahannya apa sayang? Kurang kasih sayang. Kurang aja sih, kasih Bu. sayang dari orang tuanya ya. Tadi Diva sampaikan keinginan Diva untuk sekolah di sini adalah keinginan dari orang tuanya ya. Sedangkan minatnya di Diva apa sayang? Aku di multimedia, Bu. Multimedia, tapi tetap di SMK Negeri 3 ya. Pilihan tata busana pilihan keberapa? Jadi kan waktu itu mau jadi pilihan kedua, Bu. Tapi karena didesak jadinya pilihan pertama. Pilihan pertama ya Dok ya. Berarti kurangnya kasih sayang antara orang tua. Biasanya kasih sayang orang tua yang ditunjukkan sama beliau apa sayang? Nggak ada. Usia Diva berapa sekarang? 15. 15 tahun. Diva menyadari bahwasanya usia 15 tahun selama ini lebih banyak maunya diturutin orang tua, atau nurutin maunya orang tua? Maunya orang tua. Selalu lebih banyak menuruti maunya orang tua. Apa coba ibu bisa tahu? Ya, salah satunya sekolah di sini, Bu. Terus aku harus nurutin apa mau mereka. Kalau mereka bilang jangan. Tuh. Diva berarti anak yang solihah tuh sebenarnya, menuruti maunya orang tua ya. Kalau Diva menyadari usia 15 tahun, katanya Diva selalu banyak menurutin orang tuanya, sedangkan di usia kita 15 tahun, kita sekolah, kita berangkat sekolah, kita jajan di luar, kita ada kebutuhan lainnya, kita ada kebutuhan untuk pembayar uang sekolah, itu biasanya dari siapa? Dari ini orang tua. Orang tua. Jadi ada berapa macam tuh? 5 macam. Nah sekarang lebih banyak mana tuh 5 macam dengan yang satu tadi? Jadi kalau misalkan masalah keluargamu kamu ambil beban yang begitu mendalam, selama ini berpengaruh tidak ketika kamu pikirkan itu semua terhadap prestasi belajarmu? Kadang-kadang sih, Bu. Kayak ada nyeseknya juga, Bu. Kayak nggak bisa fokus gitu. Pasti keinget itu. Yang Diva butuhkan sebenarnya apa simpelnya? Aku cuma butuh kasih sayang doang, Bu. Wujudnya seperti apa? Apa ya? Kalau aku lagi capek atau pulang sekolah itu kayak pulang sekolah ditanyain gimana sekolahnya, gitu. Ada apa di sana? Gitu. Seru enggak? Ganti baju habis itu makan, gitu. Itu belum pernah satu kali pun ditanya oleh orang tuanya sampai usia Diva 15 tahun. Betul itu? Kalau misalkan orang tuanya tidak bertanya, Diva pernah nggak membuka diri untuk, Mama, aku tadi ketemu banyak orang, aku punya teman baru loh Ma, aku punya guru baru loh Ma, aku punya sahabat yang asik untuk diajak ngobrol loh Ma, gitu? Tidak membuka diri juga. Jadi tidak ada komunikasi sama sekali. Ada, Bu, tapi bukan itu Menanyakan aktivitas Diva ya. Selama ini ketika memang kejadian itu yang dia hadapi sama Diva seperti itu, apa yang Diva lakukan gitu? Ya aku cuma bisa diem, Bu. Kayak nangis gitu. Kadang-kadang curhat ke salah satu sahabat gitu. Lumayan. Ada yang sahabat Diva percaya di kelas? Kalau di kelas aku sekarang udah nggak percaya sama siapa-siapa lagi, Bu. Selain sahabat aku itu. Ada di sekolah sini? Nggak ada. Tidak gitu. Jadi Diva cerita kepada sahabatnya ya. Salah satunya yang sudah Diva lakukan cerita dengan sahabat gitu. Ditemukan solusi yang terbaik dari seorang sahabat akan masalah Diva. Apa yang disampaikan sama sahabat itu? Kadang-kadang kalau aku lagi kayak capek atau capek sama orang tua, capek sama semuanya, aku bilang, kenapa sih hidup tuh kayak gini? Kenapa hidup tuh nggak adil? Kenapa semua bisa ngerasain bahagia dalam hal apapun, sedangkan aku kok enggak gitu.
Terus dia bilang, kamu tuh bahagia, katanya kayak gitu Bu. Gak apa-apa, sabar aja. Ada aku di sini yang selalu ada sama kamu. Kamu jangan ngerasa sendiri, kayak gitu. Kalau kamu mau nangis, nangis aja gitu Bu. Ketika Diva memang diam gitu, Diva tidak bisa lepas dari seorang orang tua, ya. Orang tua tetap menjadi sebuah support system buat si Diva dalam hidupnya Diva, dalam perjalanan hidupnya Diva, ya. Support system yang paling penting, yang paling kita butuhkan adalah keluarga. Dan Diva tidak bisa elakkan itu semua. Diva terlahir dari seorang ibu yang luar biasa, dengan adanya juga ayahnya Diva, ya kan? Tidak bisa itu Diva terlahir ketika tidak ada seorang ibu dan seorang ayahnya Diva. Dan Diva merasa tidak ada kasih sayang dikasih atau diberikan oleh orang tuanya. Ya tadi Diva sampaikan, harapan dari orang tuanya aja masih banyak yang belum Diva lakukan, walaupun menurut Diva tadi sudah ada beberapa ya, tapi ternyata permintaan Diva itu lebih banyak loh diturutin sama orang tuanya. Diva sadari itu Kak sayang? Diva ingin menjadi pribadi seperti apa? Ingin jadi pribadi yang baik Bu, tentunya. Lebih kuat. Dengan pribadi baik itu contohnya adalah salah satunya menjadi anak yang solihah. Anak solihah adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Tidak baiknya orang tua tidak boleh kita ambil, ya. Baik kebaikan orang tua kita ambil. Dan ada tuh dalam hadis, ketika orang tua mengajarkan yang sesat, kita tidak boleh juga mengikutinya. Kita hanya sebagai, artinya kita menghormati mereka, tapi tidak boleh ngikutin arus sesat gitu. Dan kebaikan yang diberikan oleh orang tua, ibu yakinlah sangat banyak, ya. Dengan Diva hadir di hadapan ibu ini, Diva menganggap ibu sebagai orang tuamu, Diva menganggap percaya untuk Diva cerita dengan ibu, Diva menganggap ibu sebagai rekannya Diva, ini sebagai penggantinya orang tuamu gitu di sekolahan, ya. Jadi tidak boleh tuh ada masalah disimpan sendiri yang akan mempengaruhi nantinya prestasi belajar Diva, ya. Dan kalau misalkan Diva ada masalah, kan tadi Diva sampaikan cerita dengan temannya, sudah solusi yang terbaik itu Diva cerita dengan temannya yang Diva anggap itu percaya gitu, supaya meringankan beban masalahnya Diva. Diva hadir ke sini, Diva menjadi salah satu siswa SMK Negeri 3, itu berarti pribadi Diva luar biasa, prestasi Diva luar biasa. Dan yang terakhir itu adalah, dan yang paling utama, doa dari orang tuamu. Itu orang tua, ayah ibumu yang mendoakan kamu untuk menjadi anak yang sukses nantinya. Karena lulusan dari SMK 3 ini adalah banyak menjadi siswa-siswa yang nantinya karirnya lebih bagus lah, lebih cemerlang. Mereka melihat lulusan SM3 ini anak yang mempunyai kompetensi lebih ketimbang sekolah yang lain. Itu doa dari orang tuamu sehingganya kamu bisa sampai di sini. Gitu ya, Dok ya. Menyadari peran pentingnya orang tua untuk dirimu sejauh ini? Iya. Iya, gitu. Terus mau nyoba apa lagi nih sampai nanti di rumah ini? Usaha untuk mendekatkan diri kepada orang tua. Jangan berpikir orang tua saya kan seperti itu, nanti saya juga akan seperti itu gitu, ya. Diva mau berusaha untuk membuka diri, susah. Atau dekapan dari ibu, pelukan dari ibu itu bisa menggantikan pelukan untuk orang tuamu, dari orang tuamu. Kamu bisa menganggap ibu sebagai pengganti orang tua, walaupun tidak bisa tergantikan kasih sayang orang tua kepada anakmu, ya. Ada istilah kasih sayang orang tua itu tak terbalas oleh apapun itu, ya. Ya, kamu disusui, kamu dipelihara, kamu dalam kandungan di awal 9 bulan, itu perjuangan ibumu mencari nafkah. Walaupun kata Diva tadi sampaikan
bapaknya hanya sebagai kulik bangunan, tetap beliau bertanggung jawab terhadap keluarganya, ya. Jangan dihilangkan itu kasih sayang orang tuamu dari kamu kecil sudah diberikan secara totalitas banget, ditambah lagi kasih sayang dari seorang kakak yang menanggung, ya itu kata Diva, sebagian besar penghasilannya untuk adiknya, ya gitu. Diva ingin membuka diri dengan orang tuanya lagi karena dari kecil gimana ya Bu, kayaknya enggak deh Bu. enggak. Terus satu rumah dengan diam-diaman seperti itu gimana? Maksudnya kayak ngobrol biasa bisa, bisa. tapi kalau untuk apa ya, curhat-curhatan Gitu belum bisa masalah ya. yang lainnya nggak bisa. Belum bisa ya. Dengan kakak dekat? Tidak juga. Jadi dekatnya hanya dengan seorang sahabat. Kembali ke rumah. Rumah itu adalah tempat kembalinya kita dari rutinitas kerja, rutinitas kesibukan kita, Dok. Rumah itu menjadi home sweet home bagi kita. Jadi kalau memang rumah itu tidak membuat nyaman buat diri kita, ya Masya Allah kita harus berjuang untuk membangun itu semua gitu. Diva mau mencoba itu? Akan mencoba itu? Coba. Dengan gimana caranya? Lebih banyak ngobrol aja Bu. Lebih banyak ngobrol dengan ayah ibunya. Diva coba dulu untuk ngobrol dengan ibu, atau salah satunya dengan kakak, atau salah satunya dengan ayah. Yang tadi Diva sampaikan, Diva akan ngobrol. Kira-kira mau ngobrol dengan siapa nanti? Yang terutama ibu sih. Dengan ibu. Luar biasa Diva itu, ya. Anak yang tough, anak yang kuat. Ibu yakin karena selama ibu kenal sama Diva tuh anaknya yang tangguh, anak yang periang, ceria, humoris juga gitu ya. Dan ketika nanti sudah membuka diri untuk ngobrol dengan ibu, silakan mencoba hal lagi untuk apa tuh Diva? Ngobrol dengan siapa lagi? Kalau bapak udah bener-bener nggak bisa sih Bu. Nggak bisa. Sifat bapak seperti apa kalau boleh ibu tahu? Keras. Keras, Aku punya ya. trauma sama dia Bu. Oh, trauma apa itu nak? Apa ya, kekerasan sih Bu. Kekerasan apa? Aku nggak tahu dulu ngelakuin apa. Aku dulu masih kecil, umur SD kelas 4 atau 5, aku lupa pernah buat kesalahan apa. Aku nggak ngerti Bu, tiba-tiba tuh kayak kakakku masih di luar negeri juga itu Bu posisinya kan. Kakakku nelpon kan, nangis-nangis, kenapa nyebut-nyebut nama aku ketakutan kan Bu, walaupun aku itu nggak tahu salahnya apa. Lari lah aku tempatnya adiknya bapakku, apa belakang rumah pas nyompot aku langsung meluk itu, meluk suaminya, adiknya bapakku, karena aku ketakutan, aku minta tolong jangan bilang kalau aku ada di sini gitu. Ya udah kan, nggak lama kemudian bapak aku tuh nyariin, iya tahu gitu di situ karena mau kemana lagi gitu kan, nggak tahu tempat-tempat jauh. Tuh dicariin dia sambil bawa kayu Bu. Bilangnya udah mau dilempar gitu, dipukulin ke Diva gitu ya. Itu rame Bu, ada anak-anaknya, ada bapakku juga ngeliat. Terus tiba-tiba kayak udah kesel banget, ini aku ditendang gitu Bu. Ada trauma tersendiri ya. Iya. Itu sebabnya apa kalau dulu masa kecil sampai segitu ayahnya memukul? Aku nggak tahu sih Bu, lupa aku. Karena masih kecil banget ya. Iya. Dan trauma itu mendalam ya untuk dibayangkan dan dipendam pikirannya ya. Oke lah, nggak apa-apa kalau misalkan Diva nanti mau mencoba untuk terbuka dengan ayah, dengan ibunya dulu ya nak ya, untuk membuka diri dengan ibu. Setidaknya Diva ada rasa keterbukaan dengan seorang ibu, kemudian bisa cerita banyak hal tentang ibu, boleh tentang pacar, tentang pribadi, sosial, karir dan sebagainya gitu. Pelan-pelan nanti Diva akan melalui itu dan ibu akan memberikan sebuah teknik seperti kayak trauma masa lalu gitu Dok. Ibu nanti
akan memberikan sebuah kursi kosong gitu. Diva bisa ekspresikan kemarahannya Diva tapi tidak anarkis, untuk meluapkan gitu perasaan ketraumaan Diva terhadap ayahnya gitu. Ibu ingin tahu nanti kita akan sama-sama melihat perkembangannya masa lalu dengan masa yang sekarang, akankah sama atau berkurang gitu. Tadi Diva sampaikan, Diva ternyata ada rasa trauma dengan seorang ayah di masa kecilnya ya sayang ya. Kebetulan sekali sebelum Diva tadi hadir ke sini, Ibu tuh lagi baca sebuah buku tentang teori Gestalt Undo. Jadi di situ ada kayak luka masa lampau yang kembali terulang untuk mengingatnya kembali gitu. Jadi membuat kita kayak self awareness gitu loh, konsep diri yang memang kita tidak bisa berbentuk karena luka masa lalu gitu. Jadi di sini ada bentuk ekspresi, kebetulan sekali Ibu lagi ngelihat lagi baca teori Gestalt. Di sini ada beberapa ekspresi jiwa nih. Ekspresi jiwa yang Diva selama ini alami itu ekspresi yang mana nih? Ekspresi yang sebelah mana? Selamat belajar, selamat belajar, selamat belajar, selamat Kalau belajar, tapi dengan yang ekspresi seperti apa ini? kalau sekarang sih ini sih Ini ya. Iya. Jadi apa ini tampak ekspresinya? kayak marah, apa ya, kecewa, Kecewa? kayak gitu banget. Coba kalau di teori Gestalt itu ada teknik kosong, kursi kosong ya. Itu Diva bisa semua dikeluarkan. Walaupun Diva tadi selama ini mengeluarkan dengan Ibu, tapi Ibu barangkali belum bisa total gitu ya untuk membantu Diva gitu. Dengan teknik kursi kosong itu Diva bisa mengekspresikan apa masalah Diva sampai memang masalah itu bisa ditemukan solusinya dengan caranya Diva sendiri gitu ya. Itu salah satu teknik yang sebuah terapi yang bisa membantu menyelesaikan masalah kita ya. Selama ini Diva ketika marah, sebal, kecewa gitu hanya dipendam sendiri kan? Iya. Tidak diutarakan dengan orang lain kecuali sahabat. Barangkali juga sahabat hanya sekelumit cerita saja, tidak total. Iya. Bisa melegakan totalitas? Enggak. Tidak. Mau itu lakukan sebuah terapis dari Gestalt? Boleh. Boleh. Ya, silakan. Jadi nanti Ibu akan melihat tuh ekspresinya nanti setelah Diva mengeluarkan semua unek-unek masalah Diva, kemudian setelah itu akan berubah atau seperti apa nanti ya. Ibu kasih sebuah kursi kosong, itu adalah salah satu teknik Gestalt ya. Silahkan ungkapkan masalah yang terjadi pada Diva selama ini, keluarkan semua ekspresinya yang Diva alami. Barangkali nanti Ibu bisa menjadi salah satu jembatan Diva untuk bisa menjadi pribadi yang lebih ya. Dikeluarkan saja supaya tidak menjadi beban di hatinya Diva. Trauma, kesal dengan ayah, luka masa lalu, itu yang menjadi bayang-bayang Diva selama ini untuk melakukan semuanya dan merasa ayah tidak memberikan kasih sayang, tanggung jawab yang luar biasa buat orang tua, buat Diva, buat kakaknya Diva, dan buat keluarga. Sebenarnya bapak aku itu cuma mau punya anak satu, tapi karena ibuku bilang kalau anak satu itu apa ya, nggak cukup bagi dia, takut nanti kalau dia udah gede, udah kerja, dia nggak ada temennya, dia kesepian. Akhirnya dia minta mau punya anak lagi supaya nanti dia bisa ada yang nemenin dia kemana-kemana, ada yang jagain dia. Tapi setelah aku lihat sekarang ini, memang ada penyesalan di hidup mereka. Dulu kayak sampai bosen banget denger mereka berantem. Kalau berantem ibuku cuma bisa diem doang, Bu. Aku dulu nggak bisa apa-apa, sampai sekarang pun aku nggak bisa apa-apa.
mau ngatain juga kayak nggak kuat gitu, pasti aku udah nangis duluan. Ada penyesalan mau ngebela ibuku tapi aku nggak bisa, aku pasti nangis duluan. Dan itu kenapa sih aku nggak bisa ngebela gitu, aturan kan ngebela gitu. Buku juga kayak udah tua Bu, itu juga nggak pernah dinafkain, nyari duit sendiri Bu. Kayak kenapa sih harus bapakku, kenapa harus dia? Aku juga mau kayak bapak-bapak yang lain, yang buat bapak yang lebih baik, nggak kasar, yang manis, yang sayang sama anak-anaknya. Udah kan sedikit lega, Sedikit lega. Apa yang mau Diva lakukan ke depannya? Setelah bercerita ini, tadi Diva memilih ekspresi Diva kecewa, kemudian pingin marah gitu. Ketika Diva mengungkapkan di sebuah kursi kosong, ternyata keluar semua unek-uneknya itu akan berubah. Tidak ekspresinya. Tidak. Tetap. Berarti akan kita lakukan konseling lebih lanjut ya nak ya. Iya nak. Akan bisa ketemu dengan ibu lagi. Bisa. Kira-kira nanti kesepakatan waktunya kita bisa sepakati bersama ya. Sementara hari ini Diva memutuskan untuk mencoba untuk cerita dengan ibunya Diva ya nak ya. Tadi pelan-pelan dulu untuk cerita dengan ibunya. Luka masa lalu sudah berusaha untuk Diva hilangkan atau masih membayangkan diri Diva? Ya, namanya trauma Bu, nggak bisa dihilangin Bu. Tetap ada di rekam otak, rekam jejak tuh pasti masih ada. Walaupun udah lama tetap diinget Bu. Tetap diingat. Tapi Diva tadi berusaha untuk move on ya, ingin menjadi anak yang berbakti untuk orang tuanya, berusaha seperti itu. Walaupun mohon maaf sikap ayahnya seperti itu kepada Diva ya, kepada istri dan menantunya. Dan harapan dari orang tuanya mudah-mudahan Diva nanti menjadikan istri solehah dan mendapatkan suami yang tidak seperti ayahnya. Itu ya harapan dari ibu. Dan ibu sangat memahami perasaan Diva gitu ya. Ibu ikut empati terhadap situasi yang dialami Diva. Diva bisa cerita dengan ibu besok lain waktu, dan ibu siap kapan aja nerima Diva ya. Kapan mau ketemu sama ibu? Besok, lusa? Lusa mungkin. Lusa ya. Nah, nanti pulang sekolah Diva untuk ngobrol dengan ibu ya. Tadi Diva bilang seperti itu kan, akan cerita dengan ibunya dulu dengan topik bebas gitu. Kesedihannya, traumanya, kemudian bayangan-bayangan masa lalu Diva coba hilangkan sedikit-sedikit ya, untuk melakukan aktivitas di luaran dengan hal-hal yang positif, ngobrol dengan teman, melakukan tugas belajarnya dari tugas yang diberikan oleh guru. Itu kan salah satunya bisa menggantikan situasi yang dirasa kata Diva kecewa, ingin marah, tapi akhirnya kita bisa menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif ya. Ibu juga sangat terima kasih Diva sudah bisa hadir ke ruang BK, sudah bisa mempercayakan ibu sebagai guru BK-nya Diva, minimal ibu sebagai pendengar sejatinya buat Diva, dan semua keputusan ada di diri Diva sendiri ya. Diva tetap semangat, tetap menjalani aktivitas seperti biasanya, dan harapan ibunya, harapan Diva juga ingin menjadi anak yang berbakti, anak yang baik. Mudah-mudahan diijabah Allah, diaminkan ya. Dan karirnya nantinya, ini titian karirmu di awal ini akan seperti apa karirmu ke depannya ya, ini perjalananmu akan kamu lalui selama 3 tahun di SMK. Gitu ya sayang ya. Bisa ngomong sama ibu apapun itu ya. Ada yang mau disampaikan sama ibu? Sudah cukup. Ya. Bisa kembali ke kelas ya. Ini sepertinya sudah 30 menit ibu. Mau rapat di manajemen. Tetap semangat ya sayang ya. Kalau ada apa-apa cerita dengan ibu, datang ke ruang BK atau via chat ya.
kembali. Ya, semangat ya. Silakan kembali ke kelas.